kasih. Selamat siang untuk kita semua. Sekali lagi selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada siang hari ini, seperti yang disampaikan oleh MC tadi, saya dipercayakan oleh seluruh guru Kecamatan Alok dan tenaga pendidikan untuk menjadi moderator dalam seminar kita hari ini. Dan seminar ini merupakan kegiatan pertama di Kecamatan Alok, merupakan juga peletakan dasar, semoga tahun-tahun selanjutnya akan tetap kita tingkatkan. Dan juga mungkin moderator terakhir untuk saya, karena tahun depan juga saya pensiun. Ya. Ini mungkin Pak Ketua kasih saya sebagai hadiah terakhir. Ya. Terima kasih. Baik. Saya juga bangga membantu diskusi kita pada siang hari ini bersama dengan narasumber kita dengan topik kebebasan sebagai tujuan pendidikan menurut Immanuel Kant dan relevansinya bagi dunia pendidikan di era digital ini. Semoga saya bisa memandu jalannya seminar ini dengan baik sehingga dapat menghasilkan diskusi yang bermanfaat, produktif bagi kita semua dan bagi rekan-rekan guru dan tenaga kependidikan. Dan juga berharap Bapak Ibu dan tenaga pendidikan dapat berpartisipasi aktif dalam seminar hari ini. Ya, sehingga kita memiliki pengalaman yang lebih luas tentang bagaimana kita meningkatkan kemampuan kita selain kita mengajar di kelas. Pemikiran Immanuel Kant menekankan bahwa pendidikan harus berorientasi pada pengembangan individu yang bebas, otonom, bermoral, sebuah tujuan fundamental yang tetap dalam mempersiapkan generasi untuk menghadapi tantangan etis dan intelektual di era digital ini. Karena itu Bapak Ibu, kita melakukan seminar ini dengan tujuan seperti yang disampaikan tadi, kita sama tujuan yang disampaikan oleh Pak Ketua K3S tadi. Ya. Saya baca ulang tujuan yang disampaikan tadi, menyediakan forum ilmiah bagi para akademisi, guru dan praktisi pendidikan untuk berbagai pandangan dan solusi inovatif. Itu yang terjadi pada hari ini. Yang kedua, memberikan pemahaman mendalam kepada peserta mengenai konsep kebebasan dan otonomi sebagai tujuan akhir pendidikan menurut pandangan filosofis Immanuel Kant. Yang ketiga, membekali guru dan tenaga kependidikan untuk merancang metode pembelajaran efektif dalam mendorong kemandirian berpikir dan otonomi moral peserta didik sehingga mereka tidak hanya menjadi konsumen pasif informasi digital. Yang terakhir, tujuan kita adalah merumuskan langkah-langkah strategis yang dapat ditetapkan dalam lingkungan sekolah, terutama sekolah-sekolah di Kecamatan Alok, sekaligus mengintegrasikan nilai-nilai kebebasan berpikir dan etika dalam budaya akademik sekolah. Sebelum kita melanjut ke materi, mari kita melihat profil singkat dari narasumber kita pada hari ini. Pater Dr. Otto Gusti Ndegong Madung lahir di Lengkoailar 20 Mei 1970. Ya, Manggarai. Kalau sudah Ndegong itu berarti sudah Manggarai Timur. Ya, ND. Tahun 1991 mulai belajar filsafat pada STK Loloro. Tahun 1994 meneruskan studi teologi di Filosofis Theologisch Hochschule Sint Gabriel Modeling bei Wien, Austria, dan mencapai gelar master teologi pada tahun 1999. Ditabiskan menjadi imam pada bulan Juli 1999, Oktober 2000 sampai akhir September 2001 bekerja pada Institut Sosial Jakarta, sebuah LSM milik Serikat Yesuit yang bergerak di bidang advokasi masyarakat miskin di Kota Jakarta. Akhir 2001 sampai Februari 2028 belajar filsafat pada Hochschule für Philosophisch München, Jerman. Pada tanggal 8 Februari 2008
mempertahankan tesis doktoral berjudul Politik and Geva. Dan Pater Otto juga menulis beberapa buku, Politik antara legalitas dan moralitas, Politik diferensiasi versus politik martabat manusia, dan juga beberapa buku-buku lainnya. Pater Dr. Otto Gustin Degong Madung SVD. Kami persilakan, Pater. Mari kita sekali lagi tepuk tangan. Baik, ya, selamat siang semua. Ya, Pak Kadis Bidang Pendidikan, lalu Pak Camat Alok Barat, Bapak Ketua DPR, para kepala sekolah, Bapak Ibu guru, dan para tendik ya yang saya hormati. Ya, saya berterima kasih karena diundang dan dipercayakan untuk bicara di forum ini. Jadi untuk pertama kali saya bicara di hadapan para guru. Ya. Biasanya saya bicara di depan mahasiswa, di depan para politisi, karena bidang studi saya sebenarnya hak asasi manusia dan filsafat politik. Ya. Tapi Pak Beni beberapa minggu lalu ya minta saya untuk bicara di hadapan para guru. Lalu waktu itu saya pikir-pikir bicara tentang apa. Kemudian saya ingat, saya pernah menulis satu artikel di jurnal kami, namanya Jurnal Apostolikum. Ya, saya menulis artikel itu bersama dengan satu orang dari Napung Langit. Kalau ini Napung Langit kan, dari Napung Langit itu dosen kami. Mungkin dia SD di sini dulu. Namanya Ibu Erlin Lasar. Ya, Pak Yos punya anak. Dia itu dosen kami. Dan sekarang sedang mengambil program doktoral di Monash University di Melbourne, di Australia. Ya, dan dia tuh ahli ilmu pendidikan. Jadi kami dua menulis sama-sama artikel ini. Ya, saya tahu baik tentang Kant. Ya, Ibu Erlin tahu baik tentang pendidikan. Jadi dia menafsir pemikiran Kant ini dari perspektif ilmu pendidikan. Ya, jadi apa yang saya buat sebentar atau yang saya presentasikan bukan hanya hasil pemikiran saya, tapi hasil pemikiran saya dan Ibu Erlin itu. Ya, jadi itu satu model bagaimana dosen atau guru bisa bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu. Atau bahkan sekarang sering didorong agar dosen bekerja sama dengan mahasiswanya untuk publikasi artikel agar bisa dibaca oleh masyarakat luas. Baik, jadi topik kita hari ini adalah filsafat pendidikan dari Immanuel Kant, ya. Dan menurut Kant, kebebasan itu adalah tujuan dari setiap proses pendidikan. Siapa itu Kant? Kant itu seorang filsuf Jerman, hidup dari tahun 1724 sampai 1804. Ya, jadi dia hidup pada masa itu. Dan dia berasal dari satu kota kecil namanya Königsberg, ya. Dan sekarang kota itu sudah menjadi bagian dari Uni Soviet dan namanya Kaliningrad, ya. Dan Kant itu tidak pernah keluar dari kota Königsberg. Dia selalu hidup di sana dan hidupnya sangat tertib, ya. Orang di kota kecil itu tahu jam 2 siang pasti Kant akan lewat di depan rumah mereka. Jadi dia punya jadwal yang pasti. Bangun pagi jam 5, dia mulai menulis, minum kopi, lalu jam 9 dia bertemu dengan teman-temannya, kemudian kembali menulis, kadang-kadang dia mengajar, lalu jam 2 dia jalan-jalan. Ya. Di Königsberg itu ada sungai yang indah, ada hutan, dan dia jalan-jalan di situ sambil berpikir. Lalu malam dia berkumpul dengan teman-temannya, ya, minum 1-2 gelas wine sebelum dia tidur. Ya, jadi itu dan dia menghasilkan banyak sekali buku dan artikel yang tetap dipelajari. Bahkan saya sudah berapa puluh tahun studi filsafat, tapi belum selesai membaca seluruh bukunya. Dan salah satu buku Kant yang terkenal itu tentang pendidikan itu saya baru baca tahun lalu. Dan saya juga terkejut
bahwa dia pernah menulis satu karya tentang pendidikan. Ya, itu secara singkat riwayat hidup Immanuel Kant. Dia pernah menulis buku tentang pendidikan, judulnya Über Pädagogik, artinya tentang pendidikan, tentang pedagogik. Ya, Anleitung zu Freiheit itu artinya tuntunan menuju kebebasan. Jadi pendidikan, tentang pendidikan sebagai tuntunan menuju kebebasan. Dan dalam buku itu ada satu kutipan yang sangat terkenal dari dia. Saya bacakan saja terjemahan bahasa Indonesianya. Dia katakan manusia adalah ciptaan satu-satunya yang harus dididik. Bukan boleh dididik, tapi harus dididik. Ya, ciptaan satu-satunya. Artinya hewan tidak bisa dididik atau tumbuhan tidak bisa dididik. Kenapa? Nanti saya akan jelaskan. Ya. Lalu tujuan pemaparan ini atau presentasi saya itu membahas filsafat pendidikan menurut Immanuel Kant. Dan Kant berpandangan bahwa manusia adalah ciptaan satu-satunya yang harus dididik. Kenapa? Karena tidak memiliki ketajaman insting seorang binatang. Seekor ayam misalnya, ketika dia menetas, dia langsung berkeliaran di alam bebas kan? Ayam. Atau anak anjing, dia langsung ini. Dia tidak membutuhkan banyak bantuan dari induknya. Kenapa? Karena daya insting hewan itu jauh lebih kuat dari kita. Sedangkan kita tidak. Kalau seorang bayi dilahirkan, kita tidak bisa lepas di alam bebas. Ya, bayi itu pasti tidak bisa bertahan hidup. Ya. Dia akan dirawat, bahkan harus bertahan di rumah sakit supaya dia bisa bertahan hidup. Dan bahkan sering rentan juga. Jadi karena daya insting kita lemah menurut Kant, maka kelemahan instingtual itu harus dikompensasi atau diimbangi oleh barang lain. Apa yang mengimbangi itu? Ya kebudayaan atau pendidikan. Ya, jadi pendidikan itu memampukan kita untuk bisa bertahan hidup menurut Kant. Lalu ulasan saya dalam setengah jam ke depan ini dibagi atas beberapa bagian. Pendahuluan sudah kita lewati. Lalu pandangan Kant tentang manusia, antropologi Kant. Lalu tujuan pendidikan menurut Kant. Lalu tahapan pendidikan. Menurut dia ada 4 hal penting dalam pendidikan. Yang pertama, melatih orang untuk disiplin. Disiplin itu penting dan dia hidupi. Yang kedua itu kultivasi. Nanti saya akan jelaskan apa maksudnya. Yang ketiga itu sivilisasi. Itu dari sipil ya, membuat orang menjadi masyarakat sipil. Lalu yang kedua moral ya, moralisirung atau pendidikan moral. Ya, pendidikan moral yang rasional. Ya. Lalu yang terakhir itu apa relevansi untuk konteks pendidikan kita di era digital ini. Ya. Pandangan Kant tentang manusia. Dia menulis manusia itu adalah ciptaan satu-satunya yang harus dididik. Tadi saya katakan. Kenapa? Karena manusia itu tidak memiliki daya instingtif yang kuat seperti seekor hewan. Jadi manusia secara antropologis ya membutuhkan pendidikan karena ia tidak memiliki mekanisme instingtual yang tajam seperti yang dimiliki oleh seekor binatang di tengah alam semesta ini. Akan tetapi kemampuan daya pengertian manusia hanya bersifat potensial dan tidak akan berfungsi jika tidak diaktifkan lewat proses pendidikan. Jadi manusia itu daya instingnya lemah. Dia bisa dididik karena dia adalah makhluk yang rasional, tapi rasionalitas manusia itu dia bilang potensial. Potensial itu artinya dia harus dirangsang terus agar dia bisa aktif. Kan itu membaca itu menjadi penting. Kenapa? Karena dengan membaca kita berargumentasi dengan pikiran tertentu. Ya, misalnya kita membaca satu teks yang mengatakan bahwa bencana alam itu bukan karena kutukan Tuhan, tapi karena keserakan manusia. Itu kan membuat kita berpikir kan? Kita kan sering berpikir, oke, Tuhan itu maha kuasa, karena dia mencintai kita ya,
dia tidak mungkin membiarkan bencana alam kan. Itu kan pandangan yang biasa ya untuk kita orang beragama. Tapi tiba-tiba saudara-saudari membaca teks seperti itu, pasti kan mulai berpikir, dia ini benar tidak ya? Ya. Jadi dengan membaca kita berargumentasi dengan pikiran orang, dan ketika kita berpikir maka kemampuan intelektual kita itu diaktifasi. Ya. Maka tantangan untuk era digital sekarang ini kan AI ya. Dalam era AI ini, misal kami sekarang lagi menyiapkan akreditasi perguruan tinggi dan harus mengisi borang 300-an halaman. Dan rekan-rekan dosen banyak yang ya tidak ada waktu, malas, ya masukkan itu di ChatGPT. Misalnya ajukan pertanyaan apa yang harus dibuat agar IFTK Leroy itu menjadi institut yang menjamin keamanan dan kesejahteraan bagi para peserta didik dan orang-orang yang kerja di situ. Dan ChatGPT bisa menjawab semua itu. Ya, tapi akibatnya orang tidak berpikir, orang langsung mendapatkan hasil tanpa menghargai proses. Padahal pendidikan itu bukan hanya hasil kan, dia adalah proses. Ya, jadi itu satu tantangan untuk era digital ini. Karena itu Kant katakan pendidikan itu satu proses yang sangat panjang. Untuk bertindak berdasarkan nilai-nilai yang diakui secara universal. Jadi bukan kesewenang-wenangan. Dan tujuan pendidikan adalah menciptakan manusia yang otonom, manusia yang bebas, tapi juga manusia yang bertanggung jawab. Ya, manusia yang yakin bahwa berbuat baik, bahwa menghindari kejahatan adalah ungkapan dari kebebasan, ungkapan dari otonomi itu sendiri. Ya. Baik, itu satu dua hal yang bisa saya sampaikan. Semoga presentasi saya tidak dijadikan sebagai obat tidur, tapi memprovokasi saudara-saudari untuk bertanya dan berdebat tentang pendidikan. Sekian dan terima kasih. Sekali lagi terima kasih kepada Pater Dr. Otto. Mari kita sekali lagi memberikan tepuk tangan untuk beliau. Baik. Dari tatapan wajah Bapak Ibu Guru, saya pantau dari depan, sungguh banyak yang serius untuk mendengar atau menyimak tadi apa yang disampaikan atau dipaparkan oleh Pater tadi. Dan jelasnya sekarang kita, apakah itu terbukti, saatnya untuk kita masuk ke sesi tanya jawab. Di mana di sini nanti pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan bisa juga untuk melihat sisi lain, apa yang dijelaskan, apa yang pemikiran dari Immanuel Kant, dan juga kita bisa lihat kira-kira apa dengan realita kita yang ada di kelas masing-masing kita yang dikaitkan dengan pemaparan dari Pater tadi, sehingga ruang kita untuk berdiskusi cukup baik. Dan saya yakin guru-guru di Kecamatan Alok ini adalah guru-guru barometer, kata kita berada di pusat kota. Baik, untuk itu kami berikan kesempatan dua orang penanya pertama untuk sesi pertama. Ya, di sini saya minta menyebutkan nama dan asal SD. Ya. Baik, satu lagi. Oh, di situ. Pak Dismas dari Hopa. Ya. Dengan itu ya. Baik, dua dulu di tengah. Pak yang kami persilakan dulu yang di ujung belakang. Baik, terima kasih untuk kesempatan pertama yang diberikan kepada saya dan selamat siang untuk Pater Otto. Saya Methodius Dismas, biasa dipanggil Pak Dismas, dan asal sekolah dari SDI Hoba. Baik, pada bagian pertama, Pater, bahwa secara teoritis dan relevansi dari apa yang disampaikan oleh Immanuel Kant, tentu itu menjadi otokritik dan juga refleksi dalam tugas kami sebagai guru. Pada tempat yang kedua, saya akan sedikit menyampaikan konsep, kemudian praksis, dan kemudian mengajukan 1-2 pertanyaan diskusi.
Dan pertanyaan ini dengan praksis yang akan saya sampaikan, ini juga hasil dari refleksi individual yang berbasis rekonsiliasi. Baik, Pater, pada dasarnya manusia itu tidak sempurna. Dan itu diakui oleh semua filsuf dan saya yakin pasti kita semua yang ada di sini. Karena dia tidak sempurna, maka dalam hidupnya selalu ada ketegangan antara otoritas rasio dengan hal-hal yang bersifat sensibel. Atau tadi dalam konteks pembicaraan itu yang bersifat hawa nafsu. Lalu ketika Immanuel Kant menyodorkan satu prinsip bahwa otonomi rasio itu menjadi dasar moralitas, maka serentak saya berpikir bahwa pada titik ini kita bisa menyadari bahwa pada praksis kadang otonomi rasio tidak menunjukkan kesejatiannya. Dan dalam praksis dan konteks, ketika otoritas rasio itu dikalahkan oleh otoritas sensibel atau hawa nafsu, maka yang muncul di sana adalah tindakan amoral. Maka di sini ada semacam falsifikasi pertama dari otonomi rasio. Lalu pada tempat yang kedua, tidak hanya berhenti pada tindakan amoral, dia akan masuk pada bagian yang kedua ketika otonomi rasio itu dia membangun sebuah argumentasi kebohongan berdasarkan tindakan amoral untuk membenarkan diri. Dan kemudian ketika membenarkan diri menyalahkan orang lain. Maka pada titik ini ada falsifikasi yang kedua dari otonomi rasio. Dan di sini pada dua titik ini kebenaran tidak akan muncul di sini. Pertanyaan saya, Pater, sebagai tanggapan dan juga mungkin berbasis refleksi dan juga mungkin rekonsiliasi untuk kami semua, sejauh mana pendidikan itu dari sisi kelembagaan formal dan dari segi long life education bisa meruntuhkan otoritas hal-hal yang bersifat sensibel. Jadi terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dismas dari Hoba. Ke penanya dua. Ya, kami persilakan Pak. Nama dan asal SD. Baik, selamat siang. Nama saya Andreas Korsinisai dari SD Impres Kota Unel. Kita tahu bahwa yang berperan dalam dunia pendidikan itu ada beberapa pilar, di antaranya peserta didik, orang tua peserta didik, guru, dan dinas-dinas terkait. Tadi Pater mengatakan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab kemanusiaan. Nah, sekarang pertanyaan saya, bagaimana cara agar kesadaran ini bisa menjadi kesadaran bersama? Artinya memang praktisnya sekarang, dalam praksisnya betul pendidikan itu 90% diserahkan ke guru, lalu peran orang tuanya bukan tidak ada tapi minim. Terima kasih. Lalu yang kedua, tadi Pater mengatakan tentang integritas. Pemahaman saya integritas itu artinya mengatakan apa yang saya buat dan melakukan apa yang saya katakan. Bagaimana kira-kira peran integritas terhadap kemajuan pendidikan anak-anak di saat ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andreas. Dari dua pertanyaan ini kami persilakan Pater untuk bisa menjawabnya. Ya, terima kasih untuk dua pertanyaan dan gugatan. Saya kira yang pertama dari Pak Dismas ya. Saya kira ini jadi Kant itu dikritik ya, dikritik karena dia jadi Kant itu tidak menikah dia selibat,
Tapi selibat yang benaran ya. Selibat yang benaran. Dia tidak menikah karena memang setiap hari kerjanya itu ya, dia membaca, ngobrol dengan teman-teman, tidur, lalu menulis, dan bahkan dia tidak pernah punya waktu untuk meninggalkan kota Königsberg. Dia selalu hidup di sana ya, hanya pikirannya yang sampai di pelosok dunia. Jadi dia tuh punya kecurigaan dan dia tuh berasal dari latar belakang keluarga yang ini. Meskipun dia ateis, tapi latar belakangnya Kristen kan. Kristen ya, Eropa itu kan Kristen, Katolik, Kristen Protestan, dan dididik dalam keluarga yang asketis kan. Asketis, hawa nafsu itu dianggap dosa. Ya, karena itu seluruh teorinya itu sangat rasional dan ada kecenderungan memusuhi hal-hal yang emosional. Karena itu kalau kita membaca teori pendidikan yang lebih maju, mereka mengkritik Kant. Oke, ada beberapa prinsip penting yang tadi itu mereka setuju, disiplin itu penting, ya. Tapi dia mengabaikan pentingnya dimensi emosi untuk meyakinkan orang. Misalnya, ya, kita bicara tentang keadilan. Kita minta agar seluruh warga negara membayar pajak untuk mewujudkan prinsip keadilan sosial, kan? Tidak bisa, ya. Agar warga negara bisa mau membayar pajak, mereka harus dilatih untuk mencintai sesama mereka. Misalnya pajak itu dipakai untuk antara lain untuk menyumbang korban bencana alam di Aceh atau di Sumatera Utara sekarang. Ini uang pajak dikirim ke sana. Ya. Lalu ditunjukkan di televisi atau di video apa yang dipakai, uang pajak dipakai untuk apa. Dengan itu emosi orang digerakkan. Jadi pendidikan tidak bisa hanya dibatasi pada hal-hal rasional. Karena itu menurut saya dalam pendidikan menengah dan juga pendidikan dasar ada 3 hal yang penting, ya, yang tidak disampaikan oleh Kant. Yang pertama itu pendidikan berpikir logis, dan itu yang Bapak Ibu ajar dalam matematik. Karena itu matematika itu penting. Ya, matematik menurut saya anak SD ya, mereka sebaiknya diajar betul matematik itu. Ya. Menjadi sangat terampil karena matematik itu instrumen untuk anak-anak bisa berpikir logis. Dan untuk konteks kita di Indonesia atau di Flores, berpikir logis itu penting karena kita hidup dalam budaya mitis magis. Ya, orang sakit jelas penyakitnya, tapi kita tuduh tetangga yang buat kan. Ya, itu kan hal-hal yang menurut saya tidak masuk akal kan. Tapi kita yakin dengan itu. Karena itu matematik itu penting. Yang kedua itu pendidikan seni. Untuk apa? Untuk mengasah emosi. Ya, karena dengan matematik saja orang tidak punya kepedulian. Untuk bisa peduli terhadap orang lain, sensibilitasnya harus digembleng, dibentuk oleh apa? Oleh seni. Seni apa tadi? Seni musik ya. Menyanyi itu penting. Dulu kami waktu SD main suling, seni lukis, atau datang ke museum. Banyak, jadi seni itu kan luas sekali ya. Menggambar, ya, melatih anak-anak untuk menikmati keindahan alam. Jadi itu membentuk akhlak mereka, nurani mereka. Menurut saya, jadi kritikan saya untuk Indonesia, pendidikan moral itu terlalu banyak diambil alih oleh agama. Padahal moral itu jauh lebih luas. Bahkan agama juga bermasalah. Mungkin Pak Dismas tadi kan omong kan ujung-ujungnya ke sana kan. Ya, otoritas agama. Menurut saya agama itu salah satu, tapi pendidikan moral itu banyak. Seni itu menurut saya yang paling meyakinkan ya. Karena seni itu menyentuh orang. Coba Bapak Ibu dengar misalnya konser Mozart atau Beethoven, dengar itu. Ya, bahkan para dokter menasihati ibu-ibu yang hamil kalau dia dengar Mozart, anaknya jadi jenius. Ya. Coba saja ya, untuk yang ibu-ibu yang masih muda ya, kalau ya. Yang lansia tidak. Ya.
Lalu yang ketiga, jadi matematik ya, matematik untuk berpikir logis, seni untuk akhlak ya. Dan yang ketiga itu bahasa. Pendidikan bahasa itu penting, bahasa sastra. Kenapa? Karena kelogisan berpikir kita itu kan diungkapkan dalam bahasa yang baik kan. Bahasa Indonesia dulu ya. Kalau bahasa Indonesianya baik, pasti bahasa Inggrisnya baik nanti. Ya. Dilatih bahasa Indonesia yang baik, karena itu guru-guru bahasa Indonesia menurut saya itu sangat penting. Dan bahasa tentu bukan hanya belajar tata bahasa, anak-anak juga harus dilatih untuk membaca karya sastra, Pramoedya Anantatur, membaca puisinya Rendra. Ya. Jadi pendidikan sastra itu menurut saya untuk pendidikan menengah, jadi dasar sampai menengah, 3 hal itu yang penting ya. Di samping yang lain-lain tadi, geografi dan macam-macam. Tapi 3 hal itu harus dikuasai oleh anak didik kita. Ya. Jadi singkatnya, kekurangan Kant itu tentu aspek emosi ya. Dan itu yang disempurnakan oleh para teoretisi pendidikan yang lain. Dan soal rasionalisasi otoritas tadi, menurut saya itu tidak rasional juga. Kalau kita kejar dengan menggunakan argumentasi, otoritasnya itu hancur juga itu. Ya. Menurut saya itu penipuan. Rasionalisasi itu bukan argumentasi yang baik. Ya. Argumentasi yang baik dia harus jujur menurut saya. Dia harus mengatakan kebenaran, bukan membela kepentingannya. Ya. Oke, itu yang bisa saya jawab. Lalu dari Pak Andreas, tanggung jawab ya. Jadi pendidikan itu ada tanggung jawab kita semua. Oke, di Indonesia sebenarnya kita punya undang-undang pendidikan dan negara berkomitmen secara konstitusional 20% dari APBN itu anggaran untuk dunia pendidikan ya. Meskipun kita masih harus berjuang ke sana, dan kami yang di lembaga pendidikan tinggi memang kami rasakan bahwa belum semua itu terpenuhi kalau dibandingkan dengan perguruan tinggi negeri misalnya. Mereka fasilitas jauh lebih baik daripada kita yang swasta ya. Dan bahkan sekolah-sekolah SD negeri mungkin mendapat fasilitas dari negara jauh lebih besar daripada kami ya. Barang ini misalnya, ini kan dari negara tadi. Itu yang kami di swasta pasti sulit dapat. Jadi tanggung jawab bersama itu dalam arti itu, menurut saya partisipasi kita sebagai warga negara itu lewat membayar pajak ya. Dulu saya pikir membayar pajak itu beban, tapi saya pikir kalau kita mau supaya negara itu hidup ya, memang kita harus membayar pajak. Kita tahu 80% dari APBN kita itu kan dari pajak ya. Jadi kalau kita tidak membayar pajak tentu agak sulit negara untuk mengalokasikan anggaran bagi anak didiknya. Sekarang ada BGN ya, anak-anak didik kita mendapat makanan yang bergizi ya. Oh ya, MBG. Meskipun ada masalah juga ya, tapi kan tugas kita untuk mengoreksi persoalan-persoalan itu agar menjadi lebih baik. Integritas itu saya kira yang pertama tentu cara hidup. Karena anak-anak didik itu melihat bagaimana kita hidup kan. Ya, mereka melihat, bahkan mereka lebih diyakinkan dengan melihat cara hidup kita ketimbang cara kita bicara. Ya. Untuk anak-anak, saya sendiri tidak pernah mengajar pernah mengajar agama juga waktu saya di Wina, mengajar agama di SD sebagai frater. Ya, dan anak-anak itu senang yang itu, yang kelihatan, ya, bukan yang teoretis, ya. Meskipun sekarang itu kurang-kurang yang saya amati di Jerman, ya, itu ada filsafat untuk anak-anak. Jadi mereka menulis buku filsafat untuk anak-anak. Jadi anak-anak dari masa kecil dilatih untuk berpikir, berargumentasi, memberikan alasan. Kalau dia tidak melakukan ini, dia mengemukakan alasan. Ya. Di sejumlah negara maju sudah mulai ke arah sana. Ya. Saya tidak tahu, mungkin kita bisa coba. Ya. Kami punya sejumlah teman di Lederlero, rekan dosen yang sangat ahli di bidangnya. Ya mungkin kita bisa kerjasama bagaimana merancang bahan ajar filsafat untuk anak-anak. Ya. Kan ada beberapa dialog sederhana dari Plato misalnya yang bisa diajarkan secara gampang untuk anak-anak. Ya.
diskusi tentang apa itu kebaikan, ya bisa di ini. Pater Otto atas tanggapan dan ulasan baliknya. Masih bagaimana atau ke yang lain? Ya oke. Terima kasih Pak Dismas dan itu mengantar kita untuk mendalami materi yang disampaikan oleh Pater Otto. Saya harap bahwa kita singkirkan semua dulu untuk beberapa menit ke depan untuk kita konsentrasi penjelasan dari kan kita mendatangkan itu narasumber yang luar biasa. Baik, 2 penanya berikut lagi. Saya harap mungkin ada dari ibu-ibu dulu. Masih berpikir? Atau mungkin selama 30 menit tadi itu berlalu? Tidak juga ya? Tidak juga, ya baik. Pak Kepala, ya. Berdiri, perkenalkan nama dan asal SD. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Jalan Payan dari SD IPS Madawat. Terima kasih Pater sudah memberikan pencerahan bagi kami melalui seminar pendidikan hari ini. Yang pertama, bahwa tugas pokok seorang guru adalah mendidik dan mendisiplinkan. Bagaimana guru dapat menyeimbangkan antara disiplin yang mungkin bertentangan dengan kebebasan dan pengembangan otonomi moral yang merupakan bentuk kebebasan tertinggi sesuai kerangka pemikiran Immanuel Kant. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jika memang pendidikan itu bertujuan pada kebebasan, perubahan kurikulum dan metode pengajaran seperti apa yang sangat mendesak untuk diterapkan di Indonesia? Apakah kurikulum merdeka dengan pendekatan deep learning sudah cocok atau sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Immanuel Kant? Terima kasih. Terima kasih. Ke penanya berikut. Pak Don. Oh ya, ibu di belakang dulu Pak Don ya. Izinkan saya bertanya berkaitan dengan pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh Pater. Secara pribadi, saya berpikir bahwa sangat berdosa sekali jika seorang guru membiarkan anak-anak, artinya tidak dibimbing dalam kenakalan mereka, apalagi dengan perkembangan zaman digital. Lalu kita kaitkan dengan kurikulum merdeka di mana dan juga secara hukum di mana anak-anak dilarang, di mana guru dilarang untuk memukul peserta didik. Nah, kalau kita kaitkan lagi dengan pemaparan materi dari Immanuel Kant, bagaimana moral peserta didik pada tahun-tahun berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk 2 penanya. Kami persilakan Pater untuk bisa menjawab. Ya. Baik. Wah, ini pertanyaan berat ya. Ya, tentang disiplin. Jadi pertanyaan dari Pak Yan tadi. Jadi kan katakan salah satu tujuan pendidikan itu mendisiplinkan orang. Mendisiplinkan itu artinya membatasi kebebasan. Ya. Sementara itu Kant katakan tujuan pendidikan itu menciptakan manusia yang otonom, yang bebas. Jadi itu kita mengerti dulu dia punya status questionisnya. Jadi pokok persoalan ya. Nah, jadi menurut Kant kebebasan itu bukan kesewenang-wenangan. Kesewenang-wenangan itu kalau misalnya saya datang ke kebun tetangga lalu petik semua apa yang ada di sana lalu ditanya kenapa kamu lakukan ini? Itu hak asasi saya atau itu saya bebas ya karena saya bebas. Tidak. Itu kesewenang-wenangan menurut Kant. Kebebasan menurut dia adalah kemampuan manusia untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan prinsip hukum yang diakui secara umum. Karena itu Kant bicara tentang imperatif kategoris. Ya, imperatif kategoris itu bunyinya begini.
ini prinsip moral Kant ya, bertindaklah sekian sehingga maksim dari tindakanmu diakui sebagai hukum yang diterima secara universal. Itu sebenarnya ungkapan lain dari kaidah emas dalam kitab suci ya. Kamu tidak boleh melakukan apa yang kamu tidak suka orang lain lakukan kepada kamu. Ya, atau dalam bahasa Yesus sendiri, ya cintailah sesama manusia seperti orang lain mencintai kamu. Dia merumuskan secara lain. Jadi kebebasan itu artinya bertindak berdasarkan kaidah-kaidah yang universal tadi. Misalnya jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan menganggap rendah orang lain. Ya macam-macam. Itu prinsip-prinsip yang berlaku universal di mana-mana.